Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai dasar HTML Part 2 pada mata pelajaran pemrograman web. Pada dasar HTML ini, menyediakan beragam elemen yang dapat dimanfaatkan untuk pemformatan teks. Di sini, untuk pemformatan teks pada HTML, yang pertama ada heading. Heading merupakan salah satu elemen penting di dalam dokumen HTML. Heading ini didefinisikan menggunakan tag HN seperti ini dan diakhiri dengan garis miring HN, di mana N ini menyatakan tipe dengan nilai 1 sampai 6. Jadi ketika kita menggunakan H1 berarti heading seperti ini, heading yang paling besar. H2, H3, H4 sampai H6 dan seterusnya, maka akan menjadi semakin kecil seperti ini. Selanjutnya, elemen heading menyediakan atribut line yang dapat digunakan untuk mengatur posisi teks. Ini kita contohkan. Di dalam body ada H1, H2 dan H3. Jika kita tidak menyertakan line seperti ini, maka otomatis H1, H2, H3 akan berada di sebelah kiri seperti ini. H1, H2 dan H3. Tapi jika kita menyertakan align di sini, align right, align left, align center, maka otomatis ketika kita menaruh align right, maka berada di posisi sebelah kanan. Ketika kita menaruh align left, maka berada di posisi sebelah kiri. Sedangkan kita jika menaruh H3 align center, maka berada di tengah. Mari kita coba. Kita buka Visual Studio Code kita. Kita buat baru. Kita save terlebih dahulu. Kita beri nama HTML Part 2. Jangan lupa ini menjadi HTML. Setelah itu, jangan lupa kita memberikan kode pembuka HTML. Setelah itu ada header, ada title. Ini dasar HTML Part 2. Di bawah header ada body. Di dalam body ini kita menentukan align-nya. Contoh di sini kita H1. H1 isinya adalah heading 1. Kemudian ada H2, heading 2. Kemudian ada H3, heading 3. Seperti ini. Jika kita hanya menyimpan seperti ini, maka otomatis H1, H2, H3 berada di sebelah kiri. Ini hasilnya. Jika kita beri line di sini, line sama dengan right. Kemudian yang bawah, yang H2, line sama dengan left. Yang H3, line center. Sekarang kita coba kita simpan, kemudian kita lihat perbedaannya. Seperti ini. Ketika H1 kita atur line-nya menjadi right, berarti otomatis akan berada di sebelah kanan, H2 berada di sebelah kiri, dan H3 ada di sebelah tengah, seperti itu. Selanjutnya, paragraf. Sebagaimana teks pada umumnya, dokumen HTML dapat terdiri dari kumpulan paragraf. Dalam konteks HTML, paragraf ini dipresentasikan melalui tag P. Tag P ini sebenarnya merupakan tag pasangan, meski dalam implementasinya kerap kali diabaikan. Jadi ketika kita membuka dengan tag P, jangan lupa kita nanti menutup dengan tag P dengan garis miring. Body ini paragraf pertama, kemudian ini kata-katanya. Setelah itu, ini ada paragraf ketiga. Ini heading sudah selesai. Kita sekarang coba P. P ini paragraf pertama, dan ada paragraf lagi,
Ini paragraf kedua, kita tambah lagi. Ini paragraf ketiga. Kita simpan, maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini tidak mempengaruhi. Contohnya di sini saya enter, kemudian saya tambahi ini tambahan kata. Ketika kita simpan, ini tidak akan terenter ke bawah, tapi tetap berada di sampingnya seperti ini. Jadi ini tidak mempengaruhi. Ketika kita lanjutkan di sini, itu tidak mempengaruhi, itu akan tetap berada di sampingnya. Untuk enter nanti akan saya jelaskan. Ini kita coba, tetap berada di sampingnya. Selanjutnya, sebagaimana heading, kita juga bisa mengatur posisi paragraf dengan memanfaatkan atribut line. Sebagai contoh, dokumen berikut akan menghasilkan paragraf rata tengah, kiri, kanan, dan kanan. Sekarang kita coba. Ini paragraf pertama, kita ganti menjadi line center misalkan. Ini paragraf kedua, kita ganti menjadi line right. Ini paragraf ketiga, kita ganti menjadi line left. Sekarang kita simpan. Kita cek perbedaannya. Tadi seperti ini ketika tidak ada line-nya. Sekarang kita tambahi line, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Sama seperti heading yang tadi. Ini paragraf pertama berada di center karena align-nya center. Yang kedua, paragraf kedua, align-nya right berarti ada di sebelah kanan. Kemudian ada align left berarti ada di sebelah kiri. Di sini ada tambahan align untuk paragraf, yaitu ada align justify. Saya coba di paragraf keempat. Ini adalah paragraf keempat. Seperti ini. Kemudian saya tambahi line. Justify. Seperti ini. Sekarang kita lihat. Jika ini kata-katanya hanya sedikit, maka tidak akan terlihat. Sekarang kita coba paste yang banyak. Sekarang kita coba. Kita cek di sini. Berarti justify itu adalah rata kanan kiri. Yang perlu kalian perhatikan adalah dalam tag paragraf bisa bergandengan dengan tab paragraf awal dan paragraf akhir maupun tidak. Kebanyakan orang-orang mengabaikan tag penutup paragraf seperti ini. Banyak yang mengabaikan seperti ini. Ketika kita tidak menggunakan tag penutup paragraf ini, tidak masalah. Ini kalimatnya. Kita coba bandingkan. Ini dan kemudian kita tutup. Ini kalimatnya. Kita lihat perbedaannya antara yang ada pembuka P kemudian ada yang penutup P seperti ini. Tidak ada bedanya karena dalam tag paragraf ini dapat menggunakan satu pembuka paragraf, bisa juga menggunakan pembuka dan penutup tag paragraf seperti itu. Saya lanjutkan. Secara normal, garis baru itu akan ditambahkan di antara dua paragraf. Adapun jika kita hanya ingin membuat baru, kita tidak harus menggunakan paragraf. Jadi ketika kita ingin ke line yang baru, kita tidak harus menggunakan paragraf, tapi kita harus menggunakan ini, BR. BR ini fungsinya untuk mengenter ke bawah seperti itu. Sekarang kita coba. Ini kita hapus semua yang tadi. Di sini kita buat sebuah paragraf. Di sini kita buat sebuah paragraf.
Kemudian kalau kita ingin ke baris berikutnya, berarti kita harus membuat paragraf yang baru. Dan kita cek hasilnya. Ini adalah kalimat pertama, dan kemudian baris berikutnya adalah kalimat kedua. Ini bisa kita akali menggunakan BR tadi. Contoh saja. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Ini adalah kalimat pertama, kemudian kita taruh BR. Ini adalah kalimat kedua. Kemudian kita simpan. Kita lihat hasilnya, berarti ada enter di antara kalimat ini. Jika saya buang BR-nya, kemudian saya simpan, apa yang terjadi? Kalimatnya akan menyambung seperti ini. Selanjutnya, fontase. HTML menyediakan sejumlah elemen yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur font, seperti huruf tebal, huruf miring, garis bawah, dan masih banyak lagi. Sebagai tambahan, di sini juga akan dijelaskan mengenai cara mencetak tag. Jadi ketika kita mengetikkan tag P seperti ini, maka ini akan dipanggil sebagai sebuah perintah program untuk menjalankan paragraf. Contoh saja, untuk membuat paragraf kita harus menggunakan coding seperti ini kan, P. Ini akan dipanggil sebagai sebuah perintah untuk membuat paragraf yang baru. Jadi bagaimana caranya agar ini tidak dipanggil sebagai paragraf baru? Caranya adalah mengganti P ini menjadi seperti ini. Jika kita ingin menggunakan tanda buka seperti ini, menggunakan dan LT, sedangkan untuk menutupnya menggunakan dan GT. NLT titik koma, kemudian kita masukkan apa P, setelah itu ditutup dengan NGT titik koma, selesai, kita simpan. Sekarang kita bedakan antara yang ini dengan yang baris kedua. Apakah baris pertama akan menampilkan tanda P seperti ini? Kita cek sekarang. Kita refresh. Kita lihat di sini bahwa baris pertama tanda tag P ini tidak akan muncul karena ini dalam program akan dipanggil fungsinya sebagai paragraf. Sedangkan jika kita menggunakan tanda seperti ini, maka tag P akan muncul di sini. Selanjutnya, di sini untuk menggunakan huruf tebal kita menggunakan strong atau B. Sedangkan untuk menggunakan huruf miring kita bisa menggunakan I atau EM. Kemudian untuk menggunakan garis bawah kita menggunakan U. Sedangkan untuk tulisan yang dicoret seperti ini menggunakan strike. Sekarang kita coba. Ini adalah huruf tebal. Berarti kita harus membuka di sini menggunakan B. Kemudian diakhiri juga dengan tag B juga. Kita simpan, sekarang kita coba. Ini adalah huruf tebal. Kita bandingkan dengan huruf biasa. Ini huruf biasa. Jangan lupa di sini diberi BR untuk mengenter. Kita cek. Ini adalah huruf biasa dan ini adalah huruf tebal. Selanjutnya menggunakan strong juga bisa. Kita simpan. Ini juga huruf tebal. Di sini kenapa kok sambung tulisannya? Di sini kurang BR.
Setelah itu kita menggunakan, ini adalah huruf miring, berarti menggunakan I. Kita cek di sini, ini adalah huruf miring, berarti menggunakan I. Menggunakan EM juga bisa. Ini adalah huruf miring. Ini adalah huruf di garis bawah. Kodenya adalah menggunakan U. Ini adalah huruf di garis bawah, kemudian ada juga huruf di garis tengah. Seperti ini perbedaannya. Setelah itu, ada juga yang namanya karakter khusus. Di HTML, kita juga bisa menampilkan karakter-karakter khusus dengan memanfaatkan nama entitas. Tabel berikut memperlihatkan beberapa jenis karakter khusus yang dapat digunakan beserta nama entitasnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan karakter C seperti ini atau sen, berarti kita mengetikkan dengan n, sen, titik koma, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Ketika kita mengetikkan n pound, berarti otomatis akan ada lambang pound seperti ini. Ketika n euro, berarti akan menampilkan euro seperti ini. N copy berarti copyright, n reg registered, n trade berarti trademark. Sekarang kita coba. Ini adalah karakter khusus yang ada di HTML. Bisa kalian coba sendiri. Untuk tugas kalian, silahkan pengumpulan dalam bentuk dokumen, Word atau PDF yang berisikan screenshot coding program dan hasil tampilan program serta penjelasan programnya. Untuk coding programnya, silahkan kalian praktekkan dari coding ini sampai kode yang terakhir. Silahkan dipraktekkan di rumah, kemudian di screenshot dan dijelaskan maksudnya. Setelah itu, kumpulkan di Microsoft Teams. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan taruh komentar di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.